Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Pro Institut Agama Negeri Islam Kudus Prodi Ekonomi Syariah kelas A. Saya Rizal Difalaki sebagai pembicara pertama, dan di samping saya Astriani sebagai pembicara kedua, Nurik Masiham sebagai pembicara ketiga. Menurut kami, alasan yang pertama yaitu untuk meningkatkan kedisiplinan. Kita lihat sendiri dibandingkan dengan negara lain, masyarakat Indonesia mayoritas masih ngeyel atau bandel dengan protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Contohnya kemarin pemerintah menyuruh masyarakatnya karantina 14 hari di rumah dan jaga jarak. Akan tetapi masyarakatnya tidak semuanya mengikuti protokol tersebut, sehingga kasus COVID-19 terus menambah, dan khususnya di daerah Kudus ini. Dengan adanya pemberlakuan denda, masyarakat yang tadinya enggan pakai masker atau mematuhi protokol kesehatan, sekarang mereka lebih mematuhi protokol kesehatan. Dengan dibuktikan kasus masyarakat yang melanggar protokol kesehatan ini menurun, ya mungkin ketika waktu tertentu meningkat, akan tetapi pada kenyataannya di hari biasa ini menurun, dan ini sangat membantu pemerintah dalam upaya menurunkan kasus COVID-19 khususnya di daerah Kudus. selanjutnya adalah bagaimana caranya warga masyarakat Kudus agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Protokol kesehatan sendiri adalah tahapan yang harus diberlakukan oleh suatu instansi atau lembaga dalam kegiatan dan segala aktivitasnya, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan kedisiplinan dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 ini. Dengan adanya peraturan tersebut dapat meminimalisir dan serta dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang cukup membahayakan bagi masyarakat pribumi, terkhusus warga masyarakat Kudus sendiri. Protokol kesehatan cukuplah mudah dan sederhana untuk diterapkan. Sebagaimana dalam pasal 3, dalam bab 3 bagian ke-1, bahwa ada 4 hal yang wajib dilakukan, yakni memakai masker ketika keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Yang ketiga adalah menjaga jarak minimal 1 meter, dan yang terakhir adalah menghindari kerumunan. Namun demikian, fakta yang terjadi di lapangan, sampai saat ini penularan COVID-19 masih saja terus terjadi. Artinya, kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan masih belum maksimal. Oleh karenanya, kita pro terhadap peraturan daerah yang ditetapkan oleh Kabupaten Kudus guna mendisiplinkan kepatuhan masyarakat warga Kudus agar mematuhi protokol kesehatan yang ada. Dan dengan ditambahi dengan sanksi denda ini, kami semakin pro. Sanksi ini menurut kami cukup efektif dibandingkan dengan sanksi yang lain. Kemarin pemerintah Kudus mau menetapkan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan ialah dengan cara memasukkan ke keranda mati. Dan alhamdulillahnya sanksi ini tidak diberlakukan. Jika sanksi ini diberlakukan, maka yang terjadi adalah kasus COVID-19 ini akan meningkat, karena keranda ini digunakan secara bergantian dan juga akan membuat mental seseorang bermasalah. Mungkin benar tujuannya adalah untuk membuat jeda dan agar mematuhi protokol kesehatan. Namun menurut kami ini kurang, karena bisa membuat mental seseorang terganggu. Sedangkan cara lain yang juga ditetapkan adalah dengan cara menyapu jalan. Akan tetapi menurut kami cara yang paling efektif adalah dengan membayar denda, karena melihat ekonomi masyarakat yang menurun, mereka lebih was-was ketika harus membayar denda dibandingkan dengan menyapu jalan. Dibuktikan banyak masyarakat yang lebih memilih menyapu jalan dibandingkan dengan membayar denda. Sekian dari kami. Pada intinya, kita pro terhadap peraturan pemerintah yang telah ditetapkan oleh Kabupaten Kudus sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan.